Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel Turen Tabu Lampot. Kali ini saya akan memangkas akar dalam pot ya. Ini adalah tabu lampot jeruk nipis. Ini punya tetangga saya, karena beliau tanam jeruk nipis di dalam pot tapi tidak dirawat ya teman-teman ya. Sebenarnya ini dulunya beli di saya. Ini udah hampir 1 tahun ya dirawat di rumahnya. Sudah berbuah sih, sering berbuah. Cuman ini kok batangnya tidak gede gitu teman-teman. Saya tidak tahu ini dirawat dengan cara apa ya. Apa karena tidak dipupuk atau penyiramannya kurang. Karena kalau pohon jeruk nipis ya dalam usia 1 tahun itu harusnya udah gede teman-teman. Batangnya harusnya udah gede, minimal ya 1 jempol kaki, itu lebih besar dari itulah. Ini belum ada sejempol kaki kayak ini batangnya juga. Setelah saya cek kok perakarannya, sebenarnya perakarannya lumayan karena waktu itu yang men-setting ini. Jadi 1 tahun yang lalu itu yang men-setting media tanam dan tabu lampot ini saya ya. Jadi tetangga saya itu beli udah jadi berbentuk tabu lampot seperti ini. Kemungkinan kalau analisa saya ini tidak pernah dikoret ya. Jadi di dalam pot itu tidak pernah dikoret, tidak pernah dipangkas akarnya. Jadi akarnya usel-uselan ya, usel-uselan itu ya. Akarnya banyak sekali dan tidak pernah dipangkas. Kali ini saya akan mempraktekkan cara memangkas akar. Kalau bahasa pertaniannya itu replanting ya teman-teman ya, replanting akar ya. Ya cuman biar teman-teman pada paham dengan bahasa yang tidak sulit. Gampangnya ini akarnya dipangkas teman-teman. Cara mangkasnya seperti ini. Saya memakai golok ya, golok atau pisau lah, pisau yang tajam ya teman-teman ya. Kita hilangkan pinggir-pinggirannya ini, pinggir-pinggiran dari media dalam tabu lampot ini. Pengerjaannya hati-hati ya teman-teman ya. Sebisa mungkin ini lakukan dalam kondisi kering tanahnya. Karena saya sudah sering bongkar ya, jadi saya sudah lumayan sering membongkar. Ini walau agak basah ya tetap saya bongkar. Tapi tidak boleh dicontoh teman-teman ya. Kalau teman-teman yang masih pemula, silahkan dikeringkan dulu potnya. Jangan basah gitu dibongkar, nanti ambiar tanahnya teman-teman. Kalau udah ambiar itu nanti pohonnya stres, lalu bisa berujung pada kematian juga. Jadi langkah yang paling aman itu mending dikeringkan dulu ya. Dikeringkan itu tidak disirami selama 2 atau 3 harian. Jadi nunggu bener-bener kering, baru setelah kering kita copot dari potnya, kita pangkas seperti ini. Ini kan terlihat ya tanahnya masih basah ya teman-teman ya. Karena saya sudah sering ya tidak apa-apa. Kalau masih belum pernah ya jangan ya. Ini langkah pembenahannya. Jadi ini kan saya servis ya teman-teman ya. Ini di dasarnya ini saya kasih pecahan genting lagi. Saya kasih pecahan genting karena dulu ini tidak memakai pecahan genting, ini memakai styrofoam dan styrofoamnya kok hancur ya. Saya tidak tahu apa dibongkar atau gimana. Itu tapi styrofoamnya itu tidak ada. Aduh, belibet kalau ngomong bahasa Inggris ya. Styrofoam. Nah, itu loh teman-teman, gabus itu loh yang yang kadang biasanya buat ganjel. Kalau kita beli TV itu kan di dalam kardusnya kan ada itu gabusnya, itu styrofoam atau apa itu namanya itu. Nah, pokoknya itu ya. Kalau memakai styrofoam yang seperti itu sebenarnya kalau tanahnya agak basah ya, kalau basah itu sebenarnya agak rawan juga karena banyak semut ya di dalam pot ya kalau memakai styrofoam. Kalau saya lebih suka memakai pecahan genteng ya, atau perongkalan bata merah juga nggak apa-apa teman-teman, dipotongi kecil-kecil gitu ya. Ya itu boleh.
Kalau batu yang kecil itu agak berat kalau nanti kita angkat-angkat. Kalau teman-teman paham apa namanya itu, gerasaknya pasir ya. Jadi gerasaknya pasir itu batu yang kecil-kecil gitu teman. Kadang kan yang di pasir itu kan ada batunya ya, yang kecil-kecil gitu. Kalau kita ayak gitu kan ada yang agak gede, yang seukuran kuku jari telunjuk kita itu. Nah itu nggak apa-apa, itu dipakai, itu nggak apa-apa, itu bagus buat resapan di bawah. Itu tingginya sekitar 10 cm ya teman-teman ya. Itu wajib kalau kita bermain tabu lampot, di bawahnya harus dikasih batu tadi, atau pecahan genteng atau pecahan batu bata merah, karena itu tujuannya untuk membuat resapan. Jadi kalau tidak ada batunya di bawah, itu kalau kita melakukan penyiraman nanti tidak bisa langsung ngocor ke bawah, tidak bisa langsung tuntas airnya. Lalu kalau di situ terus dalam beberapa hari airnya tidak bisa keluar, nanti akarnya akan busuk, dan itu yang menyebabkan penyakit di bawah tanah. Jadi kadang ada jamur akar putih, kadang apa namanya, akarnya jadi busuk ya, yang sering seperti itu. Jadi harus ada resapannya kalau bermain tabu lampot. Ini juga saya ganti dengan media tanam yang baru dengan perbandingan 2:1 ya. Tanahnya 2 bagian, sekamnya 1 bagian, dan kuhe atau kompos 1 bagian. Jadi ini saya servis dulu biar bisa berproduksi lagi. Karena lumayan ini dulu kalau pas lagi top formnya itu masih bisa mengeluarkan banyak sekali buahnya. Dibawa ke sini juga dalam kondisi yang mengenaskan ya teman-teman ya. Pohonnya ini kena serangan tungau, kena serangan kutu putih juga. Terus di bagian batangnya itu keluar apa namanya, keluar lendir. Jadi itu adalah penyakit. Beledok kalau orang sini bilang. Itu bisa dihilangkan dengan cara diolesi fungisida, atau kita sabut dengan pestisida juga bisa. Kalau saya biasanya memakai Nordok udah cukup teman-teman. Jadi aplikasinya 2 minggu sekali saya sabutkan. Nordok itu fungisida ya teman-teman ya, fungisida yang murah meriah itu loh. Itu kalau 2 minggu sekali, insya Allah aplikasi 4-6 kali itu udah beres tuh masalahnya. Udah nggak akan keluar lagi getahnya dari dalam pohon ini. Kalau memakai pestisida yang mahal nggak apa-apa teman-teman, malah bagus. Cari yang pestisida untuk serangga, bebas mereknya. Tapi kalau saya memakai yang murah meriah itu saja udah cukup buat teman-teman ya. Saya memakai yang murah meriah saja, karena di tempat saya adalah untuk jualan ya. Jadi kalau kita memakai barang yang murah kan nanti sisanya lebih banyak. Setelah kita pindah ya, kita siram teman-teman, kita siram. Nah ini bisa dicermati kan, airnya ini kan langsung habis ya. Kalau kita siram loh kan langsung habis kan airnya. Berarti ini resapannya, drainase di bawah ini bagus. Nah ini indikasinya tabu lampot yang bagus itu seperti ini teman-teman. Ketika kita siram langsung airnya bisa keluar, itu langsung ke bawah. Lakukan ini penyiraman sampai ngocor ya, sampai lah ini keluar air dari potnya ini ya. Untuk pertama kali lakukan seperti itu sampai benar-benar ngocor. Dan ini tidak boleh dipindah-pindah ya teman-teman ya. Selama 2 minggu atau 1 bulan tidak boleh dipindah-pindah. Biarkan saja di sini biar akarnya adaptasi. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.